Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3426 Kematian Sekte Xiao. Gemuruh. Raungan yang menggemparkan bumi sepertinya datang dari langit dan bumi, menderu ke segala arah dan berguncang ke segala arah. Di tengah getaran sonik, Lin Bai merasakan darah dan energi di tubuhnya melonjak, dan dia hampir membuka mulutnya dan memuntahkan darah. Mata Lin Bai memerah, dan dia mengertakkan giginya, dan niat pedang yang luar biasa menyebar. Pada saat ini, niat pedang di tubuh Lin Bai melahirkan aura tanpa penyesalan dan tanpa keluhan, dan dia bergerak maju. Cahaya pedang yang terang menyapu langit malam, seperti fajar yang menembus kegelapan abadi dunia. 9 pedang bulan, pedang ke-9, malam abadi. Ini adalah pedang terakhir dari 9 pedang bulan yang dipraktikkan oleh Lin Bai, dan juga merupakan pedang paling kuat di antara mereka. Lin Bai telah menjadi berpartisipasi di dalamnya sepanjang waktu. Wu berkultivasi, tetapi hanya selama periode terakhir inilah Lin Bai memperoleh sedikit keuntungan dan hampir tidak bisa menggunakan pedang ini. Kegelapan tidak terbatas, dan seberkas cahaya terang menerobos langit dan langit serta bumi selamanya menjadi gelap. Bagaikan satu-satunya cahaya penuntun di malam abadi. Ini adalah bulan terang yang menggantung di langit selamanya, dan kegelapan yang tidak bisa ditelan dunia. Sebuah pedang menembus udara, membelah aliran kekuatan di tangan Xiao Zong. Tiba-tiba, sepotong daging dan darah beterbangan. Pedang Lin Bai tidak hanya memotong kekuatan Sekte Xiao, tetapi juga memotong salah satu lengan Sekte Xiao hingga berdarah, hanya menyisakan tulang putih yang tergantung tak berdaya. Puff! Xiao Zong memuntahkan darah dan terbang mundur dalam keadaan tercela. Rambutnya berserakan dan dia berhenti 1000 meter dari Lin Bai. Matanya menunjukkan kengerian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Matanya tampak penuh kejutan, dan dia tidak pernah berpikir mengapa dia kalah. Tampaknya mereka yang berada di alam aspirasi tingkat ke-7 bukan lagi tandinganku. Kamu terjatuh bahkan sebelum aku mengerahkan kekuatanku. Apakah semua prajurit di Menara Dao begitu lemah? Lin Bai mengayunkan pedangnya dengan jijik pada sudut mulutnya dengan senyuman di wajahnya. Dia menatap Xiao Zong dengan mata dingin, 2 pedang terbang melayang di sekelilingnya, membuatnya merasa kedinginan. Ramuan itu adalah sesuatu yang pasti didapatkan oleh Pangeran ke-17. Bahkan jika aku tidak bisa mengambilnya hari ini, seseorang akan datang dan mengambilnya besok. Xiao Sekte mengertakkan gigi dan menatap Lin Bai dengan kebencian di matanya saat dia berbisik. Saya pikir Anda melakukan kesalahan. Anda tidak hanya tidak dapat mengambil obat mujarab hari ini, tetapi hidup Anda juga harus tetap di sini. Lin Bai tersenyum dengan jijik, saya berkata, Anda hanya punya satu pilihan. Jelas Anda pilihan yang salah. Kamu berani membunuhku. Aku adalah orang kepercayaan Pangeran ke-17, murid Istana Longting Yang, dan pejuang Menara Dao. Jika kamu membunuhku, apakah menurutmu Longting akan melepaskanmu? Xiao Sekte mencibir. Dia berkata dengan tatapan percaya diri, Lin Bai, aku memang meremehkanmu. Aku tidak menyangka kamu menjadi monster seperti itu. Tapi hari ini aku dikalahkan di tanganmu, jadi jangan pernah berpikir untuk membunuhku. Tidak masalah apa, hari ini aku akan bunuh saja Sui Yunmeng. Selamat tinggal. Kata Xiao Zong dingin, berbalik dan pergi. Mata Lin Bai menunjukkan ekspresi sedingin es, dia mengambil langkah ke depan dan menusuk punggung Xiao Zong dengan pedang tajam. Xiao Zong terkejut dan tiba-tiba berbalik dan meraung, Lin Bai, beraninya kamu membunuhku. Jika kamu macam-macam denganku, apalagi murid Longting, bahkan jika kamu adalah yang mulia, kamu tetap akan membunuhku. Kata mata Lin Bai. Menunjukkan tekad, pedangnya menjadi lebih dingin dan menusuk ke arah Sekte Xiao. Xiao Zongxuan hanya memiliki sedikit kekuatan spiritual yang tersisa di tubuhnya, dan dia melawan pedang Lin Bai dengan seluruh kekuatannya, tetapi dipukul dengan keras oleh Lin Bai. Sama seperti Sui Yunmeng barusan, dia dihempaskan ke gunung dalam keadaan malu. Kepulan asap dan debu beterbangan. Xiao Zong merangkak keluar dari asap berlumuran darah, matanya menunjukkan keputusasaan dan ketakutan. Dia melihat niat membunuh pada Lin Bai,
dan dia mengerti di dalam hatinya bahwa Lin Bai benar-benar akan membunuhnya hari ini. Tapi dia tidak mau mati. Dia akhirnya berkultivasi ke alam aspirasi tingkat ke-7, akhirnya menjadi seorang pejuang Tao, dan akhirnya mendekati pangeran ke-17 dan menjadi orang kepercayaannya. Hal berikutnya yang harus dia lakukan adalah mempersiapkan dirinya untuk menjadi makhluk yang dihormati oleh ribuan orang. Di kota Tuhan, keberadaan yang berada di bawah satu orang dan di atas 10.000 orang. Dia harus menikmati kekayaan dan kehormatan di dunia ini dan dihormati serta dipuja oleh para pejuang di seluruh dunia. Tidak, tidak, aku belum bisa mati. Aku belum menghancurkan bumi dan menjadi raja. Aku belum berkultivasi ke alam kuasi Dao. Aku tidak bisa mati. Aku tidak bisa mati. Xiao Zong tampak bingung dan terus bergumam pelan, kakak muda Lin Bai, kakak senior telah menyadari kesalahannya. Demi sesama anggota sekte, tolong kelilingi dia sekali saja. Putri Sui Yunmeng menger. Demi persahabatan kita selama bertahun-tahun, tolong bantu aku, kakak muda Lin Bai, tolong selamatkan hidupku. Xiao Zong berbalik untuk melihat ke arah Sui Yunmeng dan berkata dengan pandangan memohon, menger, apakah kamu lupa bahwa aku pernah menunjukkan kultivasimu dan mengajarimu lebih baik dari ilmu pedang dan tinjumu? Sui Yunmeng merasa malu dan tampak kuyu saat dia melihat pria yang pernah dia kagumi dalam bukunya. Hati, hanya berlutut di tanah. Sosok berlumuran darah membuat Sui Yunmeng agak sulit diterima. Li Bai. Sui Yunmeng ragu-ragu untuk waktu yang lama, lalu dengan lemah berteriak kepada Lin Bai. Ada apa? Lin Bai bertanya sambil tersenyum. Biarkan dia pergi, aku berhutang budi padamu, kata Sui Yunmeng ringan. Ya, saudara junior Lin Bai, bantuan Sui Yunmeng tidak mudah didapat. Jika Anda mendapatkan bantuan Sui Yunmeng, itu setara dengan mendapatkan bantuan dari rumah markis pedang besi. Saya tidak akan berani mengganggu Anda di alam dewa. Modal di masa depan. Xiao Zong berkata kepada Lin Bai dengan gembira. Lin Bai tidak punya pilihan selain menutup matanya dan menarik napas dalam-dalam. Dia berjalan maju tanpa suara dan mendatangi Xiao Zong. Dia terkekeh dan berkata, aku tidak peduli dengan kebaikan rumah markis pedang besi. Segera. Lin Bai mengayunkan pedangnya, dipotong dari langit. Ekspresi Xiao Zong tiba-tiba berubah, matanya melebar saat dia melihat pedang Lin Bai memotong kepalanya. Kepalanya jatuh ke tanah, mata Sui Yunmeng membelalak, seolah dia telah kehilangan jiwanya. Wanita bodoh. Setelah Lin Bai membunuh Xiao Zong, dia mengambil tas penyimpanannya, lalu berjalan ke Sui Yunmeng, menariknya keluar dari gunung, memeluknya, berubah menjadi aliran cahaya, dan menembak langsung ke arahnya. Pergi ke Cakrawala. Lin Bai dapat merasakan bahwa ketika Sui Yunmeng dipeluk, mata Sui Yunmeng masih menatap sekte Xiao yang tubuhnya hilang di hutan. Lambat laun, pandangan Sui Yunmeng menjadi gelap dan dia jatuh pingsan di pelukan Lin Bai. Lin Bai terbang jutaan mil dengan Sui Yunmeng di pedang terbangnya, lalu menemukan kota terpencil dan memasukinya. Kota kecil bernama Kota Yongan ini adalah tempat yang tidak mencolok di Kabupaten Fuang, terletak di antara beberapa gunung dan tidak diketahui orang luar. Saat fajar, Lin Bai membawa Sui Yunmeng, yang terluka parah dan tidak sadarkan diri, ke sebuah penginapan di Kota Yongan. Dia membuang kristal roh dan meminta sebuah kamar. Kemudian dia membawa Sui Yunmeng ke dalam kamar dan menempatkannya di atas tempat tidur. Setelah memberi Sui Yunmeng obat mujarab untuk menstabilkan lukanya, Lin Bai diam-diam melihat tas penyimpanan di pinggang Sui Yunmeng. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Lin Bai mengulurkan tangan, melepas tas penyimpanan, dan membukanya. Bab 3427 Kekasih Kecil. Sambil memegang tas penyimpanan Sui Yunmeng, dia berjalan ke meja. Lin Bai duduk di sana dengan ekspresi ragu-ragu di wajahnya. Setelah berpikir sejenak, wajah Lin Bai mengeras. Dia mengaktifkan jiwa pedang pemakan di tubuhnya, mengaktifkan rahasia jiwa bela diri metode, dan menerobos ada celah dalam jejak spiritual di tas penyimpanan, memungkinkan pikiran Lin Bai memasukinya, mencari yang lain. Tidak lama kemudian,
Lin Bai mengeluarkan ramuan hijau dari tas penyimpanan Sui Yunmeng saat kekuatan spiritual Lin Bai bergerak, banyak simbol aneh muncul di atasnya. Ini adalah ramuan yang selalu ingin didapatkan oleh Pangeran ke-17, dan ini juga merupakan celah dalam formasi kontrol langit abadi. Simbol-simbol aneh ini sepertinya semacam bahasa tertulis, dan urutannya berantakan. Tampaknya harus diatur ulang agar bisa dikenali. Lin Bai dengan hati-hati melihat kata-kata di atasnya, tapi sekarang Lin Bai tidak mengenali mereka. Tetapi pada saat ini, Lin Bai mengeluarkan ramuan lain dengan ukuran yang sama dari tas penyimpanan, dan kemudian pedang terbang itu melintas dan muncul di atas ramuan itu. Mata Lin Bai seperti kilat setelah melihat ramuan rune, Fei Jian mengukir rune pada ramuan baru. Lin Bai sepenuhnya mencetak semua rune pada ramuan ini dan meninggalkannya pada ramuan baru. Pada saat yang sama, Lin Bai mengeluarkan pena dan tinta dari tas penyimpanan dan mencetak kembali rune di atas kertas dengan tangannya sendiri. Setelah pemeriksaan mendetail selama setengah hari, Lin Bai memastikan bahwa tidak ada satupun rune yang salah, dan ukuran, tulisan tangan, dan uratnya hampir sama, persis sama, dua salinan sempurna. Kemudian, Lin Bai memasukkan ramuan yang disalin ke dalam tas penyimpanan Sui Yunmeng. Masukkan kertas salinan dan ramuan asli ke dalam tas penyimpanan Anda. Lin Bai, ganti paket ramuannya. Kemudian, Lin Bai menggantungkan kembali tas penyimpanan di pinggang Sui Yunmeng. Meski agak berisiko, jika kamu bisa memecahkan misterinya, itu sepadan. Senyuman muncul di bibir Lin Bai, dan dia diam-diam berjalan ke jendela dan memandang desa Yongan saat fajar di pagi hari. Semua prajurit mulai sibuk hari. Pada awalnya, alasan Lin Bai pergi untuk menyelamatkan Sui Yunmeng memang karena Lin Bai merasa berhutang pada rumah Tie Jianhou, jadi dia pergi untuk menyelamatkannya. Namun kemudian, saat berada di kota Tianwei, Lin Bai merasa sedikit panas di hatinya setelah mengetahui rahasia ramuan ini. Lin Bai bukanlah orang jahat atau orang baik. Meskipun rumah Tie Jianhou baik terhadap Lin Bai tidak akan bisa menyelamatkan Sui Yunmeng berkali-kali. Alasan mengapa Lin Bai bertempur di luar kota Tianwei dan segera pergi menyelamatkan Sui Yunmeng adalah karena ramuan ini. Lin Bai tahu betul bahwa cepat atau lambat, dia akan berdiri di sisi berlawanan dari Kerajaan Suci Pusat, dan pada saat itu, Lin Bai akan membutuhkan kekuatan besar untuk melawan kekuatan super kuno yang telah diwarisi selama-lamanya. Obat mujarab ini adalah kartu truf kecil di tangan Lin Bai sekarang. Sui Yunmeng tidak sadarkan diri selama 2 hari 2 malam, pada siang hari ketiga, dia sedikit membuka matanya yang lelah. Pertama kali dia membuka matanya, dia menyentuh tas penyimpanannya, segera membukanya, dan membenamkan dirinya di dalamnya. Dia menemukan ramuan itu dan menemukan bahwa jejak spiritual dan ramuan di tas penyimpanan itu masih utuh. Lalu dia menghela nafas. Lega, berbaring di tempat tidur, memandang ke langit dan mendesah. Sepertinya kamu tidak terluka parah. Begitu kamu bangun, kamu bisa menyentuh tas penyimpananmu. Pada saat ini, Lin Bai masuk dari pintu, membawa piring berisi makanan lezat di atasnya. Enak, ini adalah makanan yang disajikan di penginapan ini. Sui Yunmeng berbaring di tempat tidur, memutar lehernya sedikit, menatap Lin Bai dengan mata yang rumit, lalu dia tersenyum dan berkata, memang benar cederanya tidak serius, hanya 2/3 tulang di tubuhnya yang patah. Dan 1/3 dari meridian rusak, dantian dan sendan rusak, dan ada retakan di organ dalam. Itu saja. Saya masih hidup. Saya sudah sangat bahagia. Lin Bai terkekeh ringan, Sui Yunmeng selukanya memang sangat serius, sama seperti dia menertawakan dirinya sendiri. Secara umum, luka ini mungkin akan menyebabkan kematian bagi prajurit alam aspirasi tingkat ke-7 lainnya ratusan kali. Kamu sangat berani, kamu berani membunuh Sekte Xiao. Sui Yunmeng menatap Lin Bai dengan mata dingin dan kejam. Apa? Apakah kamu akan melawanku untuk membunuh kekasih kecilmu? Aku ingin memperingatkanmu sebelumnya, Sekte Xiao bukan tandinganku, apalagi kamu. Lin Bai berkata dengan nada meremehkan, dan mengambil makanan dari piring itu. Dia mengambil sepotong kepala, memasukkannya ke dalam mulutnya, mengunyahnya dengan lembut,
dan berkata sambil tersenyum, "Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu adalah putri dari rumah Markis Pedang Besi, kamu dapat melakukan apapun yang kamu mau. Inginkan. Kamu juga telah melihatnya. Aku akan membunuh Sekte Xiao. Jika kamu ingin mencari kematian, aku bisa memberimu tumpangan." Sui Yunmeng memelototi Lin Bai dengan tajam, terutama kata-kata, "kekasih kecil," untuk Lin Bai, yang mana membuat Sui Yunmeng merasa marah. "Saya pikir saya sudah lama dilatih di militer dan terbiasa melihat hati orang, tapi saya tidak menyangka bahwa saya salah," kata Sui Yunmeng sambil tersenyum pahit tanpa air mata. "Itu normal." Lin Bai memakan daging hewan yang lezat dan berkata sambil tersenyum, "Inilah dunia. Hanya teman yang bisa menemanimu. Musuhmu tidak akan pernah mengkhianatimu. Jadi, kamu harus berteman di masa depan. Kamu perlu agar matamu tetap terbuka." Lin Bai mengunyah daging hewan, memandang Sui Yunmeng yang tidak bisa bergerak di tempat tidur, dan berkata sambil tersenyum, "Aku lapar." Sui Yunmeng berbalik dan melihat Lin Bai sedang memakan daging hewan, matanya yang indah menantikan Lin Bai dan dia berkata. Lin Bai melihat makanan di piring dan tersenyum, "Bangun dan makan." "Aku bisa bangun, apakah aku masih membutuhkanmu?" Sui Yunmeng memutar matanya dan menggeram tak berdaya. Lin Bai menghela nafas dalam diam, berjalan membawa piring makanan, mengambil sepotong daging hewan, dan membawanya ke mulut Sui Yunmeng. Dia membuka mulutnya sedikit, memakan potongan daging itu, dan mengunyahnya dengan keras. Untungnya, Sekte Xiao sedang memikirkan perasaan lama dan tidak mematahkan tulang wajahmu. "Jika tidak, kamu bahkan tidak akan bisa mengunyah dagingnya," kata Lin Bai sambil tersenyum. Sui Yunmeng sedikit marah dan menatap Lin Bai. Namun rasa lapar di perutnya membuat Sui Yunmeng tidak berani berkata apa-apa. Setelah mengunyah sepotong daging hewan dan menelannya, Sui Yunmeng membuka mulut kecilnya dan memberi isyarat kepada Lin Bai untuk membawakan sepotong daging. Lin Bai tersenyum diam-diam, mengambil sepotong daging lagi, dan memasukkannya ke dalam mulut Sui Yunmeng. Masuk akal bahwa para pejuang di alam aspirasi tidak perlu rakus akan makanan fana. Bahkan jika beberapa pejuang menyukai makanan lezat, mereka hanya rakus akan makanan. Tetapi begitu kekuatan spiritual seorang pejuang layu, ada pula yang setelah terluka parah, dan kekuatan spiritual dalam tubuh tidak merata dan tidak mampu mempertahankan keadaan puasa, maka pada saat ini bahkan seorang pejuang di alam kuasi Dao akan merasa lapar. "Aku kenyang," kata Sui Yunmeng sambil tersenyum puas setelah makan 4 potong daging hewan. Lin Bai berjalan ke meja dan meletakkan piring makanan tiba-tiba. Pada saat ini, Lin Bai merasakan gelombang kekuatan yang kuat menyebar. Sepertinya ada banyak orang berkuasa yang mendekati kota Yongan. Ketika masalah datang, kamu tidak tahu apakah itu musuh atau teman. Mata Lin Bai tenggelam, dan ada aura tajam di tubuhnya. Bab 3428 Pengawal Pribadi Putra Mahkota. Wang Ge. Lin Bai datang ke jendela dan melihat kota Yongan di pagi hari. Dia merasakan ada aura kuat yang mendekati kota Yongan dengan cepat. Meskipun Lin Bai tidak tahu kekuatan apa itu, Lin Bai tahu bahwa orang-orang ini pasti sangat kuat. Tiba-tiba, aura orang-orang kuat yang mendekati kota Yongan menghilang dalam sekejap. Hah! Lin Bai tertegun dan tampak aneh. Saat berikutnya, seseorang mengetuk pintu kamar Lin Bai dan Sui Yunmeng dengan lembut. Sui Yunmeng segera mengambil energinya dari tempat tidur, matanya bersinar, dan dia menatap Lin Bai. "Saya pengawal pribadi Pangeran Wang Ge. Saya datang untuk memberi penghormatan kepada Putri Sui Yunmeng dari rumah Tiejian Hou. Jika sang putri mau, bisakah Anda mengizinkan saya masuk?" Orang di luar pintu berkata dengan lembut, dengan suara lembut dan lemah lembut, tanpa makna pembunuhan. "Wang Ge." Mata Sui Yunmeng bersinar dan dia menatap Lin Bai dengan serius. "Ada apa? Apakah ada sesuatu yang tidak biasa pada orang ini?" Lin Bai melihat ekspresi Sui Yunmeng berubah, dan segera berjalan ke tempat tidur dan bertanya dengan suara rendah. Dia adalah salah satu dari 8 pengawal pribadi yang mulia Putra Mahkota. Pada tahun-tahun awal, dia adalah seorang pejuang di Paviliun Feng. Dia mendapatkan reputasi yang hebat di Menara Tao.
Budidayanya menggemparkan dunia, terutama dia baik di tinju. Dia telah berlatih Mangu, Sutra Tinju, salah satu dari 5 kitab kuno di daratan, terutama budidayanya mungkin telah mencapai puncak alam aspirasi, bahkan dekat dengan alam Dzogchen. Sui Yunmeng tampak jelek dan terkejut, jika Yang Mulia Putra Mahkota memerintahkan Wang Ge untuk datang. Jika mereka ingin merebut ramuan itu, Lin Bai dan Sui Yunmeng tidak akan bisa menolak sama sekali. Setelah Lin Bai mendengar ini, wajahnya menjadi jelek. Wang Ge menunggu dengan tenang di luar pintu, sepertinya tidak terburu-buru. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Sui Yunmeng menatap Lin Bai dengan matanya yang indah. Dia sepertinya tidak punya pilihan selain menaruh harapannya pada Lin Bai. Sekarang saya tidak yakin apakah dia musuh atau teman, tapi obat mujarab tidak boleh menyerahkannya. Jika tidak, keselamatan Sendu akan berada di tangan orang lain. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Terlepas dari apakah dia teman atau musuh, kita hanya bisa mengambil satu langkah dalam satu waktu. Dia sudah berada di luar pintu. Dan orang-orang yang dibawanya telah mengepung kota Yongan. Sekarang tidak mungkin bagi kita untuk melarikan diri dari mata Wang Ge dengan tenang, kata Lin Bai dalam hati. Sui Yunmeng mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, itu saja yang harus kita lakukan, biarkan dia masuk. Lin Bai berdiri, berjalan ke pintu, membuka pintu, dan melihat seorang pemuda tersenyum berdiri di luar pintu. Dilihat dari usianya, dia sedikit lebih panjang dari Lin Bai, kemudaan dan ketidakdewasaannya telah memudar. Wajahnya dipenuhi aura ketekunan dan kekuatan, terutama lengannya, yang memancarkan gelombang kekuatan yang menakutkan. Murid Istana Longtingyang, Lin Bai, telah bertemu dengan Tuan Wang Ge. Lin Bai memberi hormat sedikit. Kamu sopan. Wang Ge tersenyum dan mengepalkan tinjunya dan berteriak, aku ingin tahu apakah sang putri ada di sini. Lin Bai tidak banyak bicara dan membawa Wang Ge masuk. Dia melihat Sui Yunmeng duduk di samping tempat tidur dengan seorang cedera serius dan wajah muram. Sepertinya sang putri telah banyak menderita selama ini. Wang Ge berkata sambil tersenyum masam, setelah menerima perintah dari Yang Mulia Putra Mahkota, saya datang ke Kabupaten Fuang tanpa henti, tetapi saya tidak menyangka bahwa saya akan terlambat satu langkah, menyebabkan sang putri terluka parah. Sungguh melalaikan tugas. Tuan Wang Ge, saya bertanya-tanya mengapa Anda ada di sini. Sui Yunmeng tidak berniat mengucapkan kata-kata sopan kepada Wang Ge dan bertanya terus terang. Saya di sini atas perintah, dan atas perintah Yang Mulia Putra Mahkota, kami di sini untuk mengawal sang putri dan murid Yang Dian kembali ke ibu kota Tuhan. Wang Ge berkata sambil menangkupkan tangan. Itu saja. Sui Yunmeng bertanya dengan heran, bukankah Yang Mulia Putra Mahkota mengajukan tuntutan? Misalnya, mari kita tinggal di ibu kota para dewa, tetapi Anda ingin saya menyerahkan sesuatu. Wang Ge mengerucutkan bibirnya. Sambil tersenyum, dia berkata dengan lembut, Yang Mulia, memang ada sesuatu yang Anda ingin saya sampaikan kepada sang putri. Haha. Sui Yunmeng tersenyum menghina, yang sesuai dengan tebakannya. Putri, tidak perlu tertawa. Yang Mulia berbeda dari Yang Mulia Pangeran ke-17. Yang Mulia tidak mau repot-repot menggunakan keamanan formasi kontrol langit abadi dan ibu kota ilahi sebagai alat tawar-menawar. Wang Ge sepertinya mengerti apa yang dipikirkan Sui Yunmeng dan segera menjelaskan. Lalu apa yang Yang Mulia Putra Mahkota ingin Anda sampaikan kepada saya? Sui Yunmeng bertanya dengan bingung. Wang Ge terkekeh dan berkata, Yang Mulia Putra Mahkota berkata bahwa sang putri harus menyimpan ramuan itu dengan benar dan mengirimkannya kepada penguasa istana Yang Dian. Kerinduan Yang Dian akan mewakilinya dan mengembalikannya ke Jiantiansi. Selama periode ini, jika ada yang mau untuk mengambil tindakan terhadap sang putri dan ramuan, Wang Ge dapat membunuh mereka sesuai dengan perintah pangeran. Sui Yunmeng tertegun, dia tidak pernah menyangka Yang Mulia Pangeran benar-benar mengucapkan kata-kata ini. Ada kabar dari Kabupaten Baisui bahwa ada beberapa pihak yang bersaing memperebutkan obat mujarab. Saat itu Sui Yunmeng menduga di antara mereka ada orang-orang putra mahkota. Tapi sekarang ramuan itu telah tiba di Kabupaten Fuang. Yang Mulia Putra Mahkota tidak hanya tidak mengirim Wang Ge untuk merebutnya,
tetapi malah meminta Wang Ge untuk mengawal Sui Yunmeng, Lin Bai dan yang lainnya kembali ke istana yang di Sendu. Obat apa yang dijual pangeran ini di labunya? Berdiri di samping, Lin Bai yang pendiam memiliki kilatan di matanya, tetapi ekspresinya tanpa ekspresi. Terima kasih telah mengirimkan pengawal pribadi Anda untuk mengawal kami. Kami benar-benar malu karena sebagai murid istana yang, kami dipaksa datang ke sini oleh para gangster ini. Sui Yunmeng berkata sambil tersenyum pahit, tolong tanyakan juga pada Tuan Wang Ge untuk menungguku dalam beberapa hari. Setelah lukanya membaik, kita akan bangun dan kembali ke ibu kota para dewa. Oke. Wang Ge mengangguk setuju, segera keluar dari pintu dan menghilang. Setelah Wang Ge pergi, Lin Bai menutup pintu dan mendatangi Lin Bai. Bagaimana menurutmu? Senyuman palsu di wajah Sui Yunmeng tiba-tiba menghilang, dan matanya menunjukkan tatapan tajam. Apa yang salah dengan ini? Dengan pengawal pribadi yang mulia mengawal kita, setidaknya kita bisa mencapai ibu kota Tuhan dengan selamat. Lin Bai berkata dengan lembut, selama kita mengirimkan ramuan itu ke istana yang, maka misi kita akan selesai. Apakah ada pertanyaan lain? Tetapi bukankah menurut Anda itu aneh? Ada berita di Kabupaten Baisui bahwa beberapa kekuatan sedang merebut ramuan itu, dan salah satunya mungkin adalah seseorang dari putra mahkota, tetapi mengapa ramuan itu di sini sekarang? Di Kabupaten Fuang, Yang Mulia Putra Mahkota tiba-tiba mengubah temperamennya. Sui Yunmeng berkata dengan sedikit kebingungan. Yang Mulia Putra Mahkota tiba-tiba mendapat pencerahan, atau mungkin tidak ada seorang pun yang bersama Yang Mulia Putra Mahkota di Kabupaten Baisui. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan terlalu banyak berpikir, kita hanya bisa kembali ke ibu kota para dewa, dan kita akan aman. Sekarang kita yang paling penting adalah bagaimana membiarkan Wang Ge membawa kita keluar dari Kabupaten Fuang. Ayo berangkat segera setelah lukaku membaik. Sui Yunmeng juga tahu bahwa masalah ini tidak bisa ditunda lebih lama lagi dan kembali ke ibu kota dewa secepatnya. Lebih baik, jika tidak, akan ada malam yang panjang dan banyak mimpi, dan aku tidak tahu berapa banyak pria kuat yang akan mendambakanku. Terlebih lagi, saya percaya bahwa kematian Xiao Zong dan yang lainnya akan segera sampai ke telinga pangeran ke-17. Jika kita tidak meninggalkan Kabupaten Fuang tepat waktu dan menunggu orang-orang pangeran ke-17 tiba lagi, mungkin akan ada banyak hal yang tidak beres. Masalah. Bab 3429 Yang Mulia Putra Mahkota. Zhao Ziyu. 3 hari kemudian, Sui Yunmeng pulih sedikit dari lukanya, dan segera meminta Wang Ge untuk kembali ke ibu kota dewa tanpa menunggu lukanya pulih. Semua orang menaiki perahu spiritual eksklusif Yang Mulia Pangeran dan terbang ke ibu kota dewa. Di atas perahu roh, Sui Yunmeng berkata dengan penuh rasa terima kasih, Tuan Wang Ge, karena telah membantu saya kali ini. Jika tidak, Kabupaten Fuang sekarang ribuan mil jauhnya dari ibu kota Tuhan. Lin Bai dan saya tidak tahu apakah kita dapat kembali ke ibu kota Tuhan hidup-hidup. Putri, tidak perlu mengucapkan terima kasih. Saya selalu mengagumi karakter rumah Tie Jianhou, dan Tie Jianhou juga seseorang yang saya kagumi di hati saya. Hari ini saya merasa terhormat diperintahkan datang membantu sang putri melarikan diri. Itu adalah berkah. Wang Ge berdiri di atas kayu lapis. Dalam perjalanan, dia mengobrol santai dengan Sui Yunmeng, sementara Lin Bai berdiri tidak jauh di belakang mereka berdua, diam-diam memandangi keluarga Feng di Kabupaten Fuang tanpa menyela. Keduanya mengobrol lama sekali, dan Wang Ge hanya berkata, sang putri terluka. Masih beberapa hari lagi dari kota dewa. Sang putri dapat pergi ke kamar untuk beristirahat dan menyembuhkan luka-lukanya. Setelah tiba di kota Tuhan, secara alami aku akan kembali untuk memberitahu sang putri. Oke. Kerja bagus. Sui Yunmeng mengangguk dan tersenyum, mengedipkan mata pada Lin Bai. Lin Bai memberi hormat pada Wang Ge, berbalik dan berjalan ke kabin. Setelah Wang Ge menyuruh mereka berdua pergi sambil tersenyum, seorang prajurit menghampiri Wang Ge dan berbisik, Tuanku, saya benar-benar tidak menyangka bahwa pangeran ke-17 akan begitu kejam dan hampir membunuh sang putri. Jika putri ini dia mati,
Aku khawatir Markis dari rumah Markis Pedang Besi akan menjadi gila. Rumah Markis Pedang Besi adalah istana penguasa militer kelas 1 yang paling kuat di ibu kota Dewa. Keberadaan Sui Yunmeng secara alami sangat penting, dan sekarang dia sensitif. Selama periode ini, segala arah angin di ibu kota Dewa akan menyebabkan gelombang besar. Wang Ge terkekeh dan berkata, Yang Mulia dan putra tertua juga melihat kekacauan di sini, jadi mereka mencoba untuk melindungi keselamatan Sui Yunmeng. Itu benar. Saya tidak mengerti, Istana Tiejianhou belum secara jelas menyatakan dukungannya kepada Yang Mulia Putra Mahkota, tetapi mengapa Yang Mulia Putra Mahkota harus menyelamatkan Sui Yunmeng? Pria itu bertanya dengan bingung. Memang benar bahwa rumah Markis Pedang Besi tidak menyatakan dukungannya kepada sang pangeran, tetapi mereka juga tidak menyatakan dukungan mereka kepada pangeran ke-17. Memikirkan tentang rumah Markis militer kelas 1 seperti rumah Markis Pedang Besi, yang memiliki kekuatan nyata kuat dan memiliki kekuatan militer yang luar biasa, mereka tetap netral. Itu yang terbaik. Wang Ge terkekeh dan berkata, akan lebih baik jika dia bisa setia kepada pangeran, tetapi jika dia tidak ingin setia kepada pangeran, kita tidak bisa membiarkan mereka setia kepada pangeran ke-17. Jadi, sekarang Istana Pedang Besi harus tetap netral, biarkan mereka tetap netral. Kata Wang Ge sambil terkekeh. Tetapi jika Sui Yunmeng meninggal di Kabupaten Fuang, dan pangeran ke-17 mulai membuat keributan tentang hal itu, pasti akan ada kekacauan besar di ibu kota. Anda baru saja mengatakan bahwa jika Sui Yunmeng meninggal, rumah Markis Pedang Besi yang mana masih bisa Markis bersikap netral. Wang Ge tersenyum menghina dan berkata, tunggu saja, Markis dari Istana Pedang Besi bukanlah orang yang bingung. Ketika waktunya tepat, dia secara alami akan tahu di sisi mana dia harus berdiri. Wang apa Tuan Ge artinya? Jika tidak terjadi apa-apa, rumah pedang besi akan mendukung putra mahkota kita. Kata pria itu dengan terkejut. Itu wajar. Yang Mulia adalah cucu tertua dari keluarga kerajaan dan pewaris pertama kerajaan suci pusat. Dalam hal bakat dan budidaya, dia jauh lebih unggul dari para pejuang di generasinya. Meskipun rumah Markis Pedang Besi adalah sangat kuat, dia masih anggota kerajaan suci pusat. Sebagai menteri, dia tentu saja harus setia kepada Yang Mulia Putra Mahkota. Wang Ge berkata dengan ringan. Terlebih lagi, hari ini kita diperintahkan untuk menyelamatkan Sui Yunmeng, yang dapat dianggap sebagai bantuan kepada rumah Markis Pedang Besi. Jika kekuatan militer benar-benar digunakan di masa depan, Markis juga akan menyukai pangeran kita. Wang Ge tersenyum secara bermakna. Yang Mulia Putra Mahkota benar-benar berpandangan jauh ke depan. Pria itu berkata dengan emosi dan kekaguman. Kembali ke ibu kota para dewa. Wang Ge berkata sambil tersenyum tipis. Perahu roh perlahan-lahan terbang keluar dari Kabupaten Fuang, dan ketika hendak mendekati ibu kota dewa, perahu itu diserang oleh sekelompok pria berbaju hitam. Tapi untungnya, Wang Ge berada di perahu roh. Setelah pertarungan yang keras, Wang Ge membunuh ratusan prajurit di alam aspirasi tingkat kelima dengan satu telapak tangan, dan semua orang di perahu roh memasuki ibu kota dewa tanpa bahaya apapun. Perahu roh tidak berhenti terlalu lama dan langsung menuju Longting. Pengadilan Naga, Istana Yang. Di langit, sebuah perahu spiritual menerobos langit dan jatuh ke alun-alun. Sekarang di alun-alun, ada ratusan prajurit dan tentara berdiri di kedua sisi. Dan di tengahnya, ada 3 orang berdiri. Salah satu dari mereka, mengenakan pakaian brokat dan jubah, dengan wajah seperti batu giok, luar biasa tampan. Dia mengenakan batu giok di pinggangnya dan mahkota batu giok di kepalanya. Dia mempunyai raut wajah yang cantik dan senyuman di wajahnya. Dia mempunyai sebuah aura aristokrat yang tak terucapkan, tapi senyuman di wajahnya memberinya tampilan yang tak terucapkan. Sedikit kehangatan pada orang-orang. Pemuda ini sepertinya memiliki status yang jauh lebih tinggi dari yang lain. Dia berdiri sendirian di depan. Satu langkah di belakangnya, ada 2 orang berdiri, salah satunya adalah Lord Sui dari rumah Tiejianhou, ayah Sui Yunmeng. Orang lain, mengenakan jubah hitam sederhana sepanjang lantai, dengan rambut selendang, wajah agak tua,
dan mata berkabut seolah-olah baru saja mengalami banyak angin dan hujan. Namanya Qian, dan dia adalah penguasa istana Yang. Dia juga penguasa istana naga. Di ibu kota ilahi, penguasa istana naga disebut Raja Naga. Di istana kerajaan suci, status Raja Naga juga setara dengan menteri kiri dan kanan. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan nyata, statusnya transenden. Demikian pula, Raja Naga dari Istana Naga memenuhi syarat untuk bertemu langsung dengan Kaisar Suci. Biarkan Raja Naga dan Markis Pedang Besi menyerah di belakang mereka. Tampak jelas bahwa pemuda di depan mereka memiliki status yang lebih luar biasa. Dia adalah putra mahkota Kerajaan Suci Pusat saat ini, Zhao Ziyu. Perahu roh turun dari langit dan mendarat di depan ketiga orang itu. Di atas kayu lapis perahu roh, Wang Ge, Sui Yunmeng, Lin Bai dan yang lainnya sudah menantikannya. Saat perahu roh mendarat, beberapa orang turun dari perahu roh. Temui Yang Mulia Putra Mahkota, temui Markis, temui Tuan Naga. Wang Ge memimpin memberi hormat dengan tangan terkepal. Temui Putra Mahkota. Sui Yunmeng juga membungkuk dengan tergesa-gesa. Lin Bai kemudian belajar memberi hormat. Dia melirik pemuda di depannya dari sudut matanya, dan terkejut, apakah dia putra mahkota? Permisi. Semua orang telah bekerja keras dalam perjalanan ini. Yang Mulia Pangeran Zhao Ziyu berkata sambil tertawa, Wang Ge, bagus sekali, saya akan mendapat hadiah sendiri ketika saya kembali. Saya tidak berani melakukannya minta imbalan ketika saya bekerja untuk Yang Mulia. Wang Ge berkata dengan hormat. Menger. Teriak Lord Sui buru-buru. Sui Yunmeng buru-buru mendatangi Lord Sui, dia juga dapat melihat bahwa Lord Sui sangat khawatir, jadi dia hanya mengucapkan beberapa kata penghiburan, dan kemudian ekspresi Lord Sui melembut. Saat berikutnya, Lord Sui memandang Lin Bai dengan sedikit rasa terima kasih di matanya. Jelas sekali Sui Yunmeng baru saja memberitahu Lord Sui tentang bahaya di sepanjang jalan, yang juga menunjukkan kontribusi Lin Bai. Raja Naga Qian sepertinya merasakan tatapan Tuan Sui, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Lin Bai, dan terkekeh, kamu adalah Lin Bai, kan? Tepat sekali. Lin Bai berkata dengan tangan terkepal dengan hormat, meskipun Lin Bai tidak mengetahui ini siapa pria paruh baya itu. Tapi orang yang bisa berdiri di samping Lord Sui dan Yang Mulia pasti luar biasa. Lin Bai, ini Tuan Naga, dan dia juga penguasa istana dari Istana Yang. Sui Yunmeng tahu bahwa Lin Bai belum mengenal Qian sejak dia tiba di istana yang belum lama ini, jadi dia buru-buru berbisik. Ekspresi Lin Bai tiba-tiba berubah, dan ekspresinya menunjukkan rasa hormat lagi. Bab 3430 Master Pedang Kota Dewata. Meskipun Lin Bai datang ke ibu kota dewa belum lama ini dan tidak mengenal Raja Naga, selama dia datang ke ibu kota dewa, Lin Bai sering mendengar banyak orang menyebut tokoh-tokoh penting di ibu kota dewa, termasuk Raja Naga Kerinduan. Dan Paviliun Feng. Dua Master Phoenix. Tapi dia tidak menyangka Raja Naga Kerinduan akan berdiri di depannya sekarang. Aku mengenalmu. Aku juga pernah mendengar tentangmu, kata Raja Naga Qian sambil tersenyum lembut. Mendengar perkataan Raja Naga Qian, Lin Bai tidak hanya bingung dan bingung, sebagai Raja Naga, bagaimana dia bisa mengenal Lin Bai? Tidak hanya Lin Bai yang bingung, Yang Mulia Pangeran Zhao Ziyu juga menunjukkan rasa ingin tahu dan bertanya, oh, Tuan Naga masih mengetahui tentang dia. Seseorang yang dapat dikenang oleh Tuan Naga pasti memiliki kualitas yang luar biasa bukan? Bisakah kamu bertanya pada Naga Tuhan ingin menjelaskan lebih lanjut? Yang Mulia, tidak nyaman bagi orang tua ini untuk mengatakan lebih banyak. Lagi pula, dia adalah murid yang diatur oleh teman lama saya. Raja Naga Qian berkata, Lin Bai, Anda sangat baik. Karena dia sangat menghargaimu, jadi aku juga sangat memikirkanmu, dan aku menantikan penampilanmu berikutnya. Lin Bai bingung dan tidak mengerti arti kata-kata Raja Naga Qian. Ini sepertinya meminta Lin Bai melakukan sesuatu yang besar. Mata Yang Mulia Zhao Ziyu berkilat dalam, dan senyuman perlahan muncul di sudut mulutnya, dan dia berkata, sepertinya saya sudah menebak apa yang terjadi. Saat berikutnya,
Yang Mulia Putra Mahkota memandang Lin Bai dan berkata dengan persetujuan, karena Anda adalah seseorang yang dia hargai, sepertinya Anda juga akan berpartisipasi dalam kompetisi akhir tahun di Paviliun Longting Feng. Namun, tingkat kultivasi Anda terlalu rendah, jadi Anda harus bekerja keras untuk meningkatkan tingkat kultivasi Anda selama periode ini. Saya menantikan konfrontasi Anda dengan orang itu di kompetisi seni bela diri Longting Fengge akhir tahun. Yang Mulia Putra Mahkota berkata dengan penuh arti, Anda pasti lelah ketika kembali dari Kabupaten Fuang seperti ini, jadi turun dan istirahat, dan tunggu aku. Biarkan Longting mengirimimu hadiah, dan kamu tidak perlu khawatir perjalananmu akan sia-sia. Terima kasih, Yang Mulia, Putra Mahkota, dan terima kasih, Yang Mulia Naga. Lin Bai mengucapkan terima kasih, dan segera berkata, kalau begitu muridnya pergi. Setelah itu, Lin Bai meninggalkan alun-alun dan langsung pergi ke Gunung Xiaoyuan. Yang Mulia Pangeran mengirim Lin Bai pergi, jelas untuk membahas masalah-masalah seperti ramuan, dan Lin Bai tidak ingin terlibat. Adapun apa yang akan mereka lakukan dengan ramuan yang dicuri Lin Bai tidak peduli sama sekali. Setelah kembali ke Gunung Xiaoyuan, Lin Bai beristirahat selama 2 hari untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Setelah kembali ke Longting, ibu kota para dewa, hidup saya menjadi lebih nyaman, tanpa bahaya di luar. Di pengadilan panjang, ketika Lin Bai dan Sui Yun Meng kembali, mereka tidak menimbulkan keributan apapun, seolah-olah masalah ramuan itu telah hilang dan tidak diketahui siapapun. Lin Bai tidak terlalu memikirkannya. Karena Yang Mulia Putra Mahkota dan Raja Naga telah turun tangan, masalah ini berada di luar kendali Lin Bai. Pada hari ketiga, Lin Bai bangun dan menuju Gunung Wujian. Sesampainya di Gunung Wujian, ia melihat Dong Dian duduk di tepi sungai dengan mata tertutup dan bermeditasi. Lin Bai berjalan diam-diam dan berdiri di belakang Dong Dian tanpa mengucapkan sepatah kata pun dalam waktu lama, tanpa mengganggu meditasi Dong Dian. Keluarlah kali ini dan bunuh banyak orang, kata Dong Dian dengan suara rendah dengan mata tertutup tanpa berbalik. Jalan ini memang sangat berbahaya. Lin Bai berkata dalam hati. Dong Dian membuka matanya, berdiri dan menatap Lin Bai secara langsung, dan berkata dengan tenang, siapa di sana? Berkah, Sekte Xiao. Lin Bai melaporkan nama kedua orang itu, tetapi sebenarnya Lin Bai saja tahu Lin Bai, pria berbaju hitam lainnya, sama sekali tidak mengenali nama kedua orang ini. Setelah Dong Dian mendengar ini, ekspresinya menjadi tenang, tetapi dia menatap Lin Bai dengan mata yang dalam, dan berbisik, Su Jing, itu tidak layak untuk disebutkan, tetapi Sekte Xiao adalah seorang pejuang Tao, dan tingkat kultivasinya telah mencapai puncak. Di puncak level ke-7, kamu benar-benar memiliki kemampuan untuk membunuhnya. Jika ini adalah kompetisi seni bela diri, saya mungkin bukan lawannya. Tetapi jika ini adalah pertarungan hidup dan mati, tidak sulit untuk membunuhnya jika Anda membayar sejumlah harga. Lin Bai berkata tidak rendah hati atau sombong. Oke. Kamu punya kemampuan. Setelah mendengar ini, Dong Dian sepertinya tidak menyalahkan Lin Bai, malah kata-katanya menunjukkan apresiasinya terhadap Lin Bai. Tidak perlu khawatir, bunuh saja dia, kata Dong Dian dengan tenang. Lin Bai kemudian berkata, Sekte Xiao milik Pangeran ke-17. Saat Lin Bai berbicara, Dong Dian mengangkat tangannya untuk menyela kata-kata Lin Bai, dan berkata dengan serius kepada Lin Bai dengan mata tajam, tidak perlu mengatakan itu, Lin Bai, ingatlah untuk tidak terlibat dalam perampasan anak sah, jika tidak, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Mulai sekarang, tidak perlu menyebutkan apapun yang berhubungan dengan penyitaan anak sah saya. Saya tidak peduli, dan saya tidak peduli. Kalau begitu Tuan Dong Dian tidak peduli dengan pengadilan naga dan paviliun Feng di akhir tahun. Bagaimana dengan kompetisi seni bela diri? Lin Bai memandang Dong Dian dan bertanya. Mata Dong Dian berkilat, dan ekspresi tajam muncul di wajahnya. Ketika saya baru saja kembali ke Longting, saya bertemu Yang Mulia Putra Mahkota dan Tuan Naga. Keduanya sepertinya sudah menebak hubungan antara Anda dan saya, dan mereka berdua berkata bahwa mereka menantikan penampilan saya di akhir tahun. Kompetisi Dragon Court dan Phoenix Pavilion.
Saya ingin tahu mengapa ini terjadi. Lin Bai memandang Dong Dian dan bertanya. Dong Dian terdiam cukup lama, lalu menengadah ke langit dan menghela nafas. Aku masih ingat saat pertama kali kamu datang ke Gunung Wujian, kamu pernah bertanya padaku, meskipun ilmu pedangku kuat, kenapa aku meninggalkan pedang dan berlatih tinju? Lin Bai tersenyum tipis. Mengangguk, inilah yang paling membingungkan Lin Bai tentang Dong Dian. Dong Dian adalah salah satu dari sedikit master kendo di Istana Yang, tapi mengapa dia menyerahkan pedangnya dan berlatih tinju? Pernahkah kamu mendengar tentang Master Pedang Kota Dewata? Kata Dong Dian ringan. Tidak. Lin Bai berpikir dengan hati-hati. Meskipun dia telah berada di ibu kota Tuhan selama beberapa waktu, dia belum pernah mendengar nama orang ini. Dong Dian menarik napas dalam-dalam dan berkata, dia adalah seorang pejuang dari Paviliun Feng. 100 tahun yang lalu, dia mengalahkan semua jenius di Longting dan Fengge dengan satu pedang dan satu pedang. Pada akhirnya, Longting menemukanku. Sepertinya itu dia dan kami adalah musuh alami. Bakat kami dalam ilmu pedang hampir sama, dan kekuatan kami sama. Kerinduan Fengge telah sepakat bahwa kami berdua akan bersaing dalam pertarungan di akhir tahun, dan yang kalah tidak akan diizinkan hidup di dunia selama sisa hidupnya. Latih pedangmu. Aku kalah dalam pertempuran itu. Kata-kata Dong Dian sangat tenang, tetapi dia juga bisa mendengar kemarahan dan keengganan. Tapi dia menang secara memalukan. Dong Dian kemudian menambahkan dengan senyum masam, dan berkata dengan ringan, sepertinya Longting dan Fengge juga merasa itu tidak adil, jadi mereka membuat taruhan lagi, antara dia dan aku. Masing-masing akan melatih seorang pendekar pedang jenius yang luar biasa, dan bertemu satu sama lain di kompetisi akhir tahun pada tahun tertentu. Jika muridku mengalahkan muridnya, maka aku bisa berlatih ilmu pedang lagi. Aku membiarkanmu. Aku memasuki Gunung Wujian untuk berlatih hanya karena aku ingin kamu membantuku mengalahkan murid-muridnya di kompetisi akhir tahun. Tentu saja, sebagai imbalannya, aku akan mengajari semua orang apa yang telah aku pelajari dalam bidang ilmu pedang. Dong Dian berkata dengan serius. Dia menatap Lin Bai dengan mata tulus. Guru Dong Dian, sudah 100 tahun sejak ini terjadi. Apakah Anda tidak menemukan murid lain yang lebih baik dari saya dalam 100 tahun ini? Apakah Anda harus menunggu sampai tahun ini? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja ada. Ada seorang pria lebih dari 20 tahun yang lalu. Ilmu pedangnya luar biasa. Awalnya saya ingin menerimanya sebagai murid saya, tapi saya meremehkannya. Dengan pencapaian ilmu pedang saya tidak bisa mengajarinya sama sekali. Kata Dong Dian sambil tersenyum pahit.